Nah, kan ada banyak itu di YouTube itu. Saya mulai melihat Ya, paham-paham. Oh iya ya, benar juga. Nah, tapi eh, ada sesuatu. Jadi ini pengalaman pribadi saya sharing di sini. Jadi ketika saya hampir mempercayai itu, saya mau katakan bahwa seperti apa ya, seperti otak saya ini langsung tiba-tiba kayak terbagi-bagi kayak begitu. Pikiran sadar saya, ini kok kenapa? Apakah karena ini nah? Kemudian artinya saya kembali di dalam, saya lepaskan itu dan saya kembali di dalam iman Katolik, karena di dalam Katolik memang sangat tegas itu mengenai dogma Trinitas itu kan. Kalau di dalam Katekismus Gereja Katolik kan itu paling panjang, itu termasuk paling iya. panjangnya itu dari 249 itu sampai 267 itu. Nah, di dalam Hmm. KGK itu jadi mulai dari 249 sampai 267 itu berbicara tentang dogma Tritunggal. Nah, jadi saya mulai baca itu, dan kemudian ya itulah, jadi kalau kita berpegang sama magisterium gereja, kita berpegang kepada tradisi suci, dan kita berpegang kepada kitab suci, ya, terutama Injil, pasti kita akan terhindar dari situ. Tapi kalau kita coba keluar, mencoba-coba mempelajari kitab lain di luar ini, nah ini bahaya, ini bahayanya belajar belajar yang artinya sudah tahu yang benar, tetapi mencoba lagi mempelajari di luar itu. Dari situ saya melihat bahwa ternyata disitulah iman kita diuji, bahwa apakah kita sendiri percaya dengan apa yang kita imani. Bahayanya teman-teman itu yang suka belajar-belajar sendiri dan bukan di dalam komunitas itu, ya seperti itu. Nah, itu lanjut, silakan Pak De. Ya. Sedikit ya, sedikit apa ya tadi di message itu tuh. Apa maksud Allah adalah roh itu apa sih? Ini ya, mohon maaf kalau saya koreksi kalau salah ya. Yang dimaksud Allah adalah roh itu adalah spiritual being ya. Jadi yang kekal, tidak ada awal dan tidak ada akhir, tidak mengenal ruang dan waktu. Itu yang maksudnya Allah sebagai roh itu kan, itu maksudnya. Itu. Nah, menjawab tadi yang wujudnya rohnya ini Allah itu spiritual being itu, suatu yang kekal, yang tidak ada awal dan tidak akhir, ya, yang tidak ada, mengenal ruang dan waktu gitu kan. Itulah yang dimaksud Allah sebagai roh itu. Untuk tadi sedikit menanggapi apa yang bukan di live chat ya, di message yang di room itu tadi. Makasih, mungkin ada yang bisa nambahin. Monggo, silakan. Ya, saya mungkin tambahkan tadi ya. Jadi tadi data-data yang disebut Pak Suto itu ada di bagian ini ya. Kemudian saya tadi mulai dengan ayat Yohanes ya, Yohanes 8 ayat 42. Nah, kemudian saya lanjutkan dulu. Di bagian tadi kita sudah menunjukkan kepada kucotahi tadi yang tidak punya malu atau tidak punya urat malu atau tidak punya kemaluan mungkin. Saya kurang tahu ya. Ya, tadi dia bertanya, mana ayat kitab suci yang mengatakan Allah punya 3 pribadi? Nah, ini pelan-pelan kita baca. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ini kan nyambung nih. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Siapa tadi yang menampakkan diri, bapak-bapak yang ada di dalam live ini? Siapa yang menampakkan diri? Tuhan kan? Adonai. Ya. Adonai. Ya. Nah, dia menampakkan diri dalam wujud apa? 3 orang, 3 pribadi. Ya. Nah, kalau kita coba jelaskan kepada orang yang tidak punya malu tadi, kurang lebih seperti ini. Yang pertama, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Dengan cara apa? Dengan cara muncul di depan mata Abraham 3 orang pribadi. Disebut 3 orang kok di situ. Masa kita harus ganti gitu seperti Wanes atau Kucotai kan nggak mungkin. Ya. Lalu Abraham mengajak mereka minum dan makan. Jawab mereka. Nah, mereka itu berapa? 3 orang pribadi. Tapi ketika berfirman tentang kelahiran dari Ishak, dikatakan firman-Nya. Nah, apa yang kurang di situ, Kucotai? Lalu Anda menghina-hina ya tentang Allah Tritunggal. Katanya Allah Tritunggal itu
karangan-karangan, tidak ada bukti-bukti, kuc-kucotahi. Sebelum adanya kuc-kuc, ya, aliran sesat Sabelius, aliran sesat yang lain-lain itu, sudah ada murid-murid para rasul yang menyampaikan tentang Allah Tritunggal itu. Ya. Ya, oke. Ini Santo Polikarpus, lihat aja tahun hidupnya kapan. Dia hidup di zaman para rasul. Ya. Oke. Dia menyampaikan tentang Allah Tritunggal. Aku memuji engkau Allah Bapa, aku memuliakan engkau melalui Imam Agung yang ilahi dan surgawi, Yesus Kristus putramu yang terkasih, melalui dia dan bersama dia dan Roh Kudus. Kemuliaan bagimu sekarang dan sepanjang segala abad. Berapa pribadi yang disebutkan di situ? Allah Bapa disebut. Imam Agung yang ilahi dan surgawi, Yesus Kristus, putranya Bapa. Dan disebutkan Roh Kudus. Di mana disebut Unitarian di situ? Ngaur aja. Ajaran dari mana itu Unitarian itu yang sudah sesat? Ya, sudah dinyatakan sesat oleh para gereja, oleh murid-murid para rasul. Bukan hanya ya, makanya dia sendiri kan pengikutnya siapa? Unitarian mana? Michael Severus, Faustus Sosinus, atau Francis David, atau John Bidi. Itu empat-empatnya beda itu loh. Definisinya. Pasti mereka nggak tahu itu, Paman. Kan mereka hanya dengarkan dari kata pendeta yang setengah ons. Setengah ons maksudnya pikirannya agak mereng-mereng sedikit. Nah, yang kedua Bapak Ibu. Ini orangnya hidup sebelum ada aliran-aliran Anda itu semua. Ya. Jadi kalau Anda ngomong tanpa data, blegedes lah kalian lah, ya. Blegedes. Kedua, Belgedes. Nah, jadi kita campur-campur bahasa ini paman-paman. Saya juga mau belajar bahasa-bahasa lain ini. Ya, nah ini coba lihat. Tadi hidup tahun 69 Polikarpus sampai 155. Dia hidup di zaman masih ada para rasul yang hidup. Sekarang Rasul juga Yohanes sama. masih hidup itu. Ya, betul paman. Nah coba, sebab kita mengakui satu Tuhan dan putranya yang adalah sabdanya dan Roh Kudus yang bersatu dalam kesatuan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lah, bisa nggak kalian yang katanya oneness dan juga yang katanya Jesus only itu menunjukkan data tertua seperti ini? Saya yakin Anda semua nggak bisa. Ya, oke. Kita lanjut lagi. Ada sekitar 5 yang saya siapkan di sini, ya. Oke. Kita lihat lagi siapa lagi yang memberi kesaksian, murid-murid dari para rasul lagi Bapak Ibu. Ini masih hidup Rasul Yohanes ketika beliau ini lahir, ya. Oke. Kita lihat apa yang dikatakan. Orang-orang Kristen, tentu Katolik yang dimaksud, bukan kuc-kucotai, bukan oneness, bukan Jesus only. Orang-orang Kristen adalah mereka yang di atas segala bangsa di dunia telah menemukan kebenaran. Sebab mereka mengenali Allah Sang Pencipta segala sesuatu di dalam putranya yang tunggal dan di dalam Roh Kudus. Berapa yang disebut? Apakah dia samakan Bapa atau Allah sama dengan Yesus, sama dengan Roh Kudus? Enggak. Ya terus kalian ini datanya dari mana sebenarnya? Kok kalian mempreteli kitab suci? Ya. Coba lagi, masih ada lagi nih. Bisa nggak kalian menunjukkan data-data setua ini dari kelompok kuc-kucotai itu? Ya. Santo Theophilus dari Antioquia tahun 180 Masehi. Demikianlah juga ketiga hari sebelum diciptakannya terang atau pada hari keempat adalah lambang dari Trinitas, Allah dan firman-Nya dan kebijaksanaannya. Ini data lebih tua daripada pendetamu, oneness, Jesus only. Ya, tanpa kitab suci, saya lebih percaya omongan mereka daripada Anda semua.
Ya, tanpa Jelas kitab lah bro. suci nih ya. Iya. Ya. Tanpa kitab suci, Mereka betul. kenal para rasul kan, Bapak, ya. Paman-pamannya mereka kenal para rasul kan. Mereka murid para rasul. Itu disebut Trinitas itu situ. Mereka siapa? Muridnya para rasul langsung. Theophilus. Ngawur aja kalian yang mengatakan Ya. Tuhan itu Tritunggal. Nggak akan bubar. Iya, sekarang para rasulnya si Unitarian tuh sopo. Ya itu tadi Bang, Arius, Sabellius, Michael Servetus, Faustus Sosinus, Francis David, sama John Bidi. Waduh. Nah, gitu. HTD. Ada yang baru nih, HTD tuh. Ada ATD. Iya, sama JT. Coba kita lanjut sedikit Bapak Ibu. Setelah ini kita tiktokan lagi. Ini Theophilus dari Antiochia. Sekarang kita lihat dari Alexandria nih. Di mana kalian membantah data-data seperti ini? Kalian punya nggak data setua ini? Saya yakin nggak ada, coy. Ampun, Bro, ampun. Aku nggak punya. Nih, Kucotae dia bilang, Yohanes 17 ayat 3. Itu ayat 5-nya gimana coba? Jangan kau hanya ngutip satu ayat. Conge. Itu ayat 5-nya mengatakan apa? Lawang badak kok. Dia kan nyeruduk-seruduk aja itu. Seperti kemuliaan yang ada padaku di hadapanmu. Siapamu di situ? Bapak. Ancor. Oke. Kalimat Santo Clemens dari Alexandria. Sang Sabda Kristus adalah penyebab dari asal mula kita. Karena ia ada di dalam Allah. Ingat loh. Ada di dalam Allah.